Puswa Kurnia Jaya Persada dari Banggai Kepulauan kelas S kelompok 3 akan membahas materi tentang logika dan keterkaitannya dengan pekerjaan bidan. Saya selaku moderator 1, nama saya Rizka. Saya sebagai moderator 2 atas nama Mutmainnah. Saya sebagai pemateri 1 atas nama Rosdiana Lilaing Ali. Saya sebagai pemateri 2 atas nama Hijra Ena Ahmad. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya selaku moderator 1, nama saya Rizka, yang insya Allah akan membantu jalannya sesi talkshow kali ini dengan tema logika dan keterkaitannya dengan pekerjaan bidan. Baik, sudah hadir pembawa materi kita. Tentunya yang akan menjelaskan apa itu logika dan keterkaitannya dengan pekerjaan bidan. Yang pertama, pembawa materi 1, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya akan membahas materi tentang logika dan keterkaitannya dengan pekerjaan bidan. Yang pertama, definisi logika. Definisi logika terbagi atas 2. Yang pertama, logika secara umum dan logika secara khusus. Logika secara umum, istilah logika berasal dari bahasa Yunani logos yang artinya sabda atau pikiran ilmu. Secara etimologis, logika adalah ilmu tentang pikiran atau ilmu menalar. Yang kedua, logika secara khusus. Dengan memperhatikan definisi logika yang dikemukakan oleh para ahli, maka pada umumnya memiliki persamaan bahwa yang disebut dengan logika adalah cabang filsafat yang membahas tentang asas-asas, aturan-aturan, dan prosedur dalam mencapai pengetahuan yang benar yang dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Kegunaan logika yang pertama, membantu setiap orang yang mempelajari logika untuk berpikir secara rasional, kritis, lurus, tetap, tertib, metodis, dan koren. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir secara abstrak, cermat, dan objektif. Yang ketiga, menambah kecerdasan dan meningkatkan kemampuan berpikir secara tajam dan mandiri. Yang keempat, memaksa dan mendorong orang untuk berpikir sendiri dengan menggunakan asas sistematis. 5. Meningkatkan cinta akan kebenaran dan menghindari kesalahan-kesalahan berpikir, kekeliruan, serta kesesatan. Yang keenam, mampu melakukan analisis terhadap suatu kejadian. Dan yang ketujuh, apabila sudah mampu berpikir rasional, kritis, lurus, metodis, dan analitis sebagaimana yang tersebut pada butir pertama, maka akan meningkatkan citra dari seseorang. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pemateri 1. Selanjutnya kita mempersilahkan pemateri 2 untuk melanjutkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai pemateri 2. Baiklah, saya akan melanjutkan membacakan materi dari pemateri 1, yaitu cara berpikir logika atau menalar. Penalaran adalah suatu proses berpikir yang menghasilkan pengetahuan agar sebuah pengetahuan yang berdasarkan penalaran itu mempunyai bobot kebenaran. Maka proses berpikir perlu dan harus dilakukan dengan suatu cara atau metode tertentu. Dalam penalaran, proposisi-proposisi yang menjadi dasar penyimpulan disebut premis, sedangkan kesimpulan disebut konklusi. Sasaran atau bidang logis yaitu kegiatan pemikiran atau akal budi manusia. Berpikir merupakan kegiatan akal untuk mengolah pengetahuan
yang telah kita terima melalui panca indera dan ditentukan untuk mencapai suatu kebenaran. Berpikir dengan tepat merupakan jalan pikiran yang sesuai dengan patokan-patokan dalam logika yang disebut logis. Agar suatu pemikiran dan penalaran dapat menghasilkan kesimpulan yang benar, terdapat 3 syarat, yaitu 1. Pemikiran harus berpangkal dari kenyataan atau titik pangkal harus benar. 2. Alasan-alasan yang diajukan harus tepat dan kuat. 3. Jalan pikiran harus logis atau lurus. Kemudian, keterkaitan logika dengan pekerjaan bidan. Asuhan kebidanan diberikan kepada wanita mulai prakonsepsi, kehamilan, persalinan, hingga nantinya tumbuh dan berkembang menjadi dewasa. Manajemen asuhan kebidanan yang diberikan kepada sasaran tersebut akan terkait dengan semua konsep di atas. Manajemen tersebut diberikan sesuai dengan masalah yang ada pada sasaran dan caranya pun akan berbeda, sehingga menuntut bidan untuk selalu berpikir logis dan memikirkan hal-hal baru agar tata cara yang diberikan akan berbeda-beda. Kualitas suatu pelayanan dapat dinilai dengan cara bagaimana seorang profesi bidan tersebut memberikan suatu asuhan yang sistematis dan komprehensif. Asuhan kebidanan yang tepat guna sesuai dengan masalah dan kebutuhan dari kondisi klien untuk tercapainya ini semua. Maka sebagai seorang profesi bidan harus mampu menganalisis dan menggunakan pikiran untuk kritis di setiap langkah kegiatan asuhan. Dalam pengambilan suatu keputusan, seorang bidan harus berhati-hati dalam memberikan pelayanan kepada pasiennya, sehingga pelayanan atau tindakan yang diberikan tidak merugikan pasien dan berdampak pada kesehatan pasien. Oleh karena itu, bidan harus memperhatikan apa yang dibutuhkan pasien sehingga kita mampu memberikan pelayanan yang komprehensif dan berkualitas. Bidan harus mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang cukup mendalam agar setiap tindakannya sesuai dengan standar profesi dan kewenangannya. Jadi, pengambilan keputusan dalam praktek kebidanan merupakan suatu pendekatan yang sistematis terhadap hakikat suatu masalah yang difokuskan untuk memecahkan masalah secepatnya, di mana individu harus memiliki kemampuan berpikir kritis dengan menggunakan pendidikan dan pengalaman yang berharga dan cukup efektif dalam pemecahan masalah. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada pemateri 1 dan pemateri 2 yang telah memaparkan materi kali ini. Demikianlah hasil dari materi kami yang akan disimpulkan oleh moderator 2. Moderator 2 kami persilahkan. Baiklah dan terima kasih. Saya sebagai moderator 2 atas nama Mutmainah akan menyimpulkan pembahasan materi 1 dan 2 tentang logika dan keterkaitannya dengan pekerjaan bidan. Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa logika adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang dapat membimbing manusia ke arah berpikir secara benar yang menghasilkan kesimpulan yang benar sehingga ia terhindar dari berpikir secara keliru menghasilkan kesimpulan yang salah. Logika sangat berkaitan erat dengan pekerjaan bidan karena asuhan kebidanan yang diberikan kepada pasien memiliki masalah yang berbeda-beda. Maka dari itu, seorang bidan dalam memberikan asuhan kebidanan harus sesuai dengan masalah yang ada pada sasaran atau klien dan caranya pun akan berbeda sehingga menuntut bidan untuk selalu berpikir logis dan memikirkan hal-hal baru agar tata cara yang diberikan akan berbeda-beda. Kualitas suatu pelayanan dapat dinilai dengan cara bagaimana seorang profesi bidan tersebut memberikan suatu asuhan yang sistematis dan komprehensif
asuhan kebidanan yang tepat guna sesuai dengan masalah dan kebutuhan dari kondisi klien. Untuk tercapainya ini semua, maka sebagai seorang profesi bidan harus mampu menganalisis dan menggunakan pikiran untuk kritis di setiap langkah kegiatan asuhan. Baiklah, itu yang dapat saya simpulkan dari pemateri 1 dan 2. Terima kasih. Demikianlah hasil pemateri kami dari kelas S kelompok 3. Terima kasih, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.